Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua ya. Baik, di session kelima ini dengan judul praktek penanganan spesial kargo dan jenis gudang khusus di dalam gudang induk. Nah, jadi perlu kita ketahui ada beberapa kargo yang khusus. Salah satunya adalah live animal, ya, live animal atau hewan hidup. Hewan hidup ini ada dua, yang live animal yang termasuk liar, wild live animal, ada juga yang pet. Pet itu yang peliharaan, kucing, anjing. Nah itu. Nah live animal ini penanganannya nggak boleh sembarangan, harus menggunakan aturan. Maka digunakanlah buku acuannya adalah IATA Live Animal Regulation, ya. Nah dalam Live Animal Regulation ini di situ dijelaskan nanti dokumennya apa saja, ya, prosedurnya apa aja, dokumennya apa saja, ya. Kemudian model kemasan atau kandang yang sesuai dengan binatang itu seperti apa, ya. Kemudian marking dan labelingnya untuk binatang atau kemasan atau kandang itu seperti apa, ya, itu. Live animal ini dijelaskan ada spesiesnya, ada karakteristiknya, ada gendernya, ada usia, ada berat, ada kondisi kesehatan, dan gestational age, jadi pengaruh usianya. Nah ini adalah yang akan kita pelajari juga, sifat-sifat hewan itu penanganannya seperti apa ya, gitu ya. Oleh karena itu, dari karakteristik yang seperti itu, packaging yang diperbolehkan itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan juga. Kondisi lingkungan dalam gudang, kondisi pada saat disimpan di dalam pesawat nanti, ya. Perlu diperhatikan adalah bagaimana heating dan cooling controlnya, bagaimana untuk supaya ventilasi udaranya itu bisa mengatur panas dan dingin, termasuk kenyamanan, keselamatan, dan ya keselamatan, kenyamanan, dan keamanan daripada hewan, dan termasuk manusia yang menangani hewan itu, ya. Karena untuk wild animal atau live animal yang liar ini sangat berbahaya untuk manusia. Makanya di sini disebutkan nih, Anda lihat beberapa contoh kandang daripada atau kemasan daripada live animal. Ini kandang untuk pet, biasanya kecil nih, kalau nggak kucing, anjing, kasih gini. Nah ini juga ada beberapa kandang dari kayu seperti ini. Jadi disebutkan yang minimal persyaratan daripada live animal ini bisa terbuat dari kayu atau metal, ya, yang baik kualitasnya, punya cukup ventilasi, punya cukup tempat di mana nanti hewan itu minum dan makan, bisa memiliki tempat juga untuk mengakomodir kalau dia misalnya buang air, ya, BAB, BAK, ya. Kemudian memiliki kunci itu maksudnya gembok. Kalau dia digembok maksudnya supaya nggak lari gitu, ya. Ada yang nggak digembok ya bisa lepas dia kalau animalnya pinter gitu. Kemudian untuk ikan ini kemasannya menggunakan plastik, tapi dia plastiknya ini diisi oksigen, polyethylene bag namanya, ya. Nah, kemudian ada ice bag ini untuk temperaturnya supaya tetap dia cool, ya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam karton, ya. Jadi
ini udah diisi oksigen, jadi dia bisa bertahan sampai lebih 48 jam. Penanganan daripada live animal ini memerlukan juga seperti lampu, ya, jangan terlalu terang juga, ada animal itu tidak bisa tidur. Anda juga kan kalau mau tidur harus lampunya dipadamkan supaya enak tidurnya. Kemudian punya cukup makanan dan minuman ya, disediakan. Jangan menyediakan atau jangan memberikan makanan, takutnya nanti kita nggak tahu makanan apa yang cocok buat dia, malah dia keracunan. Kemudian yang sebaiknya makanannya disediakan oleh yang pemilik hewan itu. Kemudian menjaga supaya temperatur udara tetap stabil, ya, supaya tetap segar. Kemudian jangan menempatkan hewan itu dengan binatang lain yang sifatnya itu bermusuhan. Misalnya anjing sama kucing, itu berantem, ya. Kemudian pada saat delay atau terlambat pesawat itu atau flight cancel, maka harus segera diinform si pengirimnya, biar pengirimnya datang untuk melakukan tindakan memberikan makan, minuman selama delay itu. Ya kan? Kemudian pada saat hewan ini sudah diturunkan dari kontainer, maka kompartemen pesawat atau gudang yang pernah ditempati hewan itu segera dibersihkan, ya. Apalagi sekarang zamannya COVID-19 ini, supaya hygiene, dikasih desinfektan. Nah, kemudian di sini disebutkan penanganan AVI itu 3 letter code-nya untuk live animal, ya. Itu pertama pada saat dia datang, kita lihat kondisinya, dia baik-baik aja apa enggak ya, sehat apa enggak. Nah, kelihatan kalau hewan sehat itu dia loncat-loncat apa segala macam, kucing, anjing itu kelihatan dia cerah, enggak sedih gitu kan. Nah, gitu. Kalau dia kuyu, lemes, ini gejala dia kurang gizi apa kurang sehat. Kemudian apakah semua ketentuannya sudah di dalam buku ini sudah dipatuhi? Reservasi routingnya itu sudah oke apa belum? Ingat, kalau dia routingnya panjang, kita harus pastikan itu oke sampai ke destinasi. Sebabnya kalau sampai di transit dia belum oke sampai final destination, dia bisa terlantar dan itu bisa menyebabkan dia sakit, mati karena lamanya waktu transit. Kemudian fasilitas ini sudah confirm semua, termasuk kadang-kadang pada saat transit perlu disediakan ruangan pendingin segala macam. Kalau hewannya itu memang takut kepanasan, apa hewannya itu mudah kepanasan, nah ini. Kemudian kontainernya sudah ditimbang, sudah diukur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke dalam pesawat. Kalau kebesaran takutnya tidak bisa masuk ke dalam pesawat. Sudah dilabel dengan benar, semua dokumennya sudah lengkap, ada import permit, ada health certificate, shipper certificate, site certificate, dan lain-lain yang diperlukan. Ya, nah ini, pada saat dia tiba. Nah, pada saat dia, setelah ini semuanya beres, pada saat dia tiba di gudang, maksudnya gitu kan, ini yang orange dicek, maka kita bisa menerima barang itu. Maka mulailah barang itu kita tempatkan di pet shelter. Pet shelter itu adalah suatu gudang kecil tempat hewan peliharaan. Dia sementara standby di situ, ya, supaya dia tidak terganggu dengan berisiknya orang yang kerja di gudang, berisiknya suasana gudang yang membuat dia stres. Ya, dia itu ya ruangannya itu kurang lebih 2 kali 3 meter gitu ya, 6 meter persegi cukup, ya. Kemudian ini yang orange ya. Kemudian pastikan equipment yang tersedia itu sudah siap. Maksudnya siap itu untuk penanganan ini, apakah kalau ada hewan besar-besar itu dia punya forklift udah siap untuk menggotong atau mengangkat kandangnya, jangan sampai dia terlalu lama dijemur sehingga kepanasan. Kemudian
masukkan informasi itu ke dalam notok notification to captain, sehingga kapten akan tahu bagaimana men-setting temperatur untuk hewan itu. Manpower-nya juga untuk penanganan hewan ini dipastikan cukup, karena kadang-kadang perlu orang banyak untuk membantu menggotong kalau memang itu kandangnya berat segala macam gitu ya. Kemudian memastikan shipment ini di-identify dengan atau dikirim pesan berantai ini ke final destination dengan baik. Orang yang di transit dan destination tahu kalau ada hewan akan datang gitu kan. Kemudian waktu pada saat hewan ini di tarmac ini di airside ini, sebaiknya jangan terlalu lama, takut kepanasan, nanti bisa sakit. Nah, kemudian pada saat meloading, jangan sampai terlalu lama juga ya. Kemudian ini tadi, kirim pesan ke final destination. Ini penanganannya setelah dia masuk ke dalam gudang. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasannya. Contoh kemasan daripada hewan itu seperti ini. Ini yang harus dipastikan kuncinya, besarnya udah sesuai dengan hewannya. Jangan sampai hewannya besar, kandangnya kecil, dia kejepit. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini adalah peraturan di mana juga persyaratan dokumentasi yang diperlukan seperti sertifikat vaksinasi untuk hewan anjing perlu divaksinasi, monyet, kucing ya gitu supaya dia bebas rabies. Kemudian ada sertifikat kesehatan, import permit, airway bill, shipper certificate, notok, animal check. Ada checklistnya ya. Kayak Danger Squid juga ada checklistnya. CITES itu CITES untuk hewan-hewan yang dilindungi. Kemudian oke. Nah, ini contoh daripada dokumen itu seperti shipper certification for live animal. Jadi ada sertifikatnya. Dia berisi beberapa poin di situ ya. Nanti saya kasih yang besarnya ya buat Anda. Ada nama daripada hewan itu siapa, kemudian dia spesiesnya apa, jenis kelaminnya apa, usia berapa, warnanya apa. Nah, itu dijelaskan di dalam dokumen itu. Kemudian ada checklistnya. Pada saat menerima diperiksa. Airway bill-nya udah benar nggak? Secara umum benar nggak penerimaannya? Shipper sertifikatnya ada nggak? Kontainernya, labeling dan markingnya udah ada nggak? Makanan dan minumannya sudah tersedia apa enggak gitu ya? Kontainernya udah benar apa enggak? Itu dicek sama petugasnya. Nah, ini contoh daripada CITES ekspor, re-ekspor. Ya, ini di sini ada CITES itu singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ya. Konvensi perdagangan internasional untuk hewan yang dilindungi yang sudah mau punah termasuk tumbuhan. Nah, sekarang masuk ke perishable. Perishable itu juga harus ditangani dengan menggunakan peraturan yang namanya Perishable Cargo Regulation, IATA juga ya. Nah, ini juga ada sertifikat mutunya. Karantina tumbuhan juga menemani dokumen karantina juga harus ada. Dan kemasannya juga harus tepat agar tumbuhan ini tidak mudah layu, tidak mudah rusak ya. Marking dan labelingnya juga diperhatikan nih, ada modelnya seperti ini. Dan kalau memang perlu temperatur, ada label temperaturnya seperti ini. Nah, ini dia. Perishable itu termasuk bisa tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, bisa juga daging segar, daging ikan, daging hewan ternak gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memerlukan cold storage juga. Nah, ini bukunya Perishable Cargo Regulation ya. Nah, si pengirim harus mempersiapkan data yang komplit, informasi yang komplit ya, tertulis dalam airway bill dan kemasannya. Dan pastikan penerima di tujuan itu siap menerima barang ini, karena ini barang perishable. Kalau telat bisa kualitasnya menurun, dan kemasannya harus menyesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan. Wet cargo ini masih saudaranya perishable ya. Kargo ini berisi air,
dia menghasilkan cairan fluid ya, seperti fresh fish mengeluarkan air, live crab, fresh meat. Nah ini kemasannya harus juga jangan sampai bocor, karena ini dia bisa keluar cairan gitu kan. Nah kemudian penanganan berikutnya adalah human remains handling, jenazah. Jenazah ini menggunakan peti biasanya kalau dia embalm. Ini yang non cremated. Nah, tapi kalau cremated biasanya dia menggunakan guci ya, poci apa guci gitu, tapi dimasukkan dalam kardus kecil. Kalau yang udah dikremasi, udah dibakar itu biasanya lebih kecil, penanganannya lebih enak. Tapi kalau dalam peti ini dia perlu penanganan yang khusus. Dia ditangani, dihormati, dihargai ya. Ini. Nah, coffin, peti matinya ini sebaiknya juga dicek lah, ada checklistnya juga ya. Kalau memang perlu ada checklistnya ya. Kalau human remain ini yang cremated, dia menerima abu jenazah itu ya. Kemudian dengan dalam tabung itu harus dalam kontainer yang bagus juga ya, jangan sampai gucinya itu mudah pecah. Dan ada tumpahan daripada abu itu ya. Dan jangan sampai menerima human remain ini dalam posisi dia di konsol dicampur dengan kargo yang lain. Dia harus sendiri RWB-nya. Ya, biar penanganannya juga khusus. Nah, embalm itu biasanya di dalam peti jenazah. Kalau cremation itu yang dikremasi pada tempat yang tidak mudah rusak. Dan dokumentasinya biasanya perlu sertifikat kematian dari dokter. Sertifikat dia sudah dilakukan pembalseman. Apa pembalseman ini? Dikasih apa? Biasanya yang supaya awet, tidak bau tuh, ya, supaya jenazahnya terlindungi ya dari temperatur. Kemudian Formalin. Ya, formalin, dikasih formalin supaya jenazahnya ini tidak mudah untuk berbau segala macam ya. Kemudian supporting dokumen atau surat dari polisi, konsulat dan embassy ya, keterangan tentang jenazah ini kalau dia dari luar negeri. Kemudian human remains lounge, ini yang ada di Soekarno-Hatta, tempat di mana jenazah ini standby sebelum berangkat ya. Di situ bisa dibantu pengurusan dokumen, layanan mobil jenazah, transportasi bagi pengantar, parkir kendaraan yang luas. Nah ini ya tentu ada biayanya, sesuai dengan zona-zonanya ini ada biayanya ya. Kemudian ini juga masih biaya. Nah ada checklistnya, bookingnya apakah udah dibuat, oke enggak gini ya, original pasportnya ini kalau yang dari luar negeri ya. Kalau yang dalam negeri nggak perlu paspor ya. Apakah sudah di X-ray, security certificate. Nah ini kalau internasional memang harus agak komplit. Apakah ditemani dengan kerabatnya apa penumpang lain gitu yang pengantarnya. Nah ini. Kemudian dokumen-dokumen. Nah ini contohnya yang internasional perlu pasportnya juga sebagai ID daripada jenazah itu, meskipun dia udah meninggal menunjukkan dia dari mana asalnya gitu kan. Jadi dia tidak jadi konflik nanti meskipun dia udah meninggal gitu kan. Ini sertifikat daripada formalinnya, embalm ini tadi. Kemudian keterangan ini dari Ministry Kesehatan. Heavy cargo. Heavy cargo ini kargo yang berat. Kargo yang berat ini juga perlu penanganan khusus. Dia perlu peralatan khusus. Kontainernya juga atau paletnya khusus ya. Menggunakan palet biasanya. Ya dia mungkin pakai crane, pakai apa ini dikategorikan lebih dari 150. Dan peralatan pendukungnya seperti spreader, strap itu harus sudah disiapkan supaya pada saat penanganan ini jangan baru nyari, ngumpulin peralatannya pada saat mau menangani itu udah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, gitu ya. Nah ukuran yang lebih dari biasanya, outsize, yang aneh, yang lebih dari biasanya, ataupun yang berat ini juga perlu arrangement yang lebih
awal ya, advance arrangement. Valuable cargo juga begitu, yang nilainya lebih dari $1.000 per unit, atau pound sterlingnya 450 pounds per unit. Nah, ini juga kemasannya harus kuat untuk mengurangi mencegah kerusakan ya. Kemudian di seal, dan kalau perlu di escort dan diasuransikan karena ini barang berharga. Nah, ini advance arrangement juga tetap biasanya kalau di Indonesia ini pakai Securicor, pengamanannya dari tempat sana sampai ke bandara, bahkan sampai ke sisi pesawat juga kadang-kadang Securicornya ada yang mengawasi. Dan tidak dikomunikasikan karena ini barang berharga, takut bocor dan orang gampang sabotase. Ini. Dan jangan ditinggalkan dia tanpa pengawalan sama sekali, ini bisa dicolong kalau orang bilang gitu ya. Nah, phone ini masih di bawahnya valuable, tapi dia sifatnya juga berharga seperti elektronik, handphone, laptop, kamera. Nah, kemudian batu berharga ini juga sama berharga, ini perlu juga pengawasan, tempat khusus juga. Kalau ini tempatnya nggak begitu kuat dibanding yang tadi, tapi di kerangkeng masih terlihat. Tapi kalau yang tadi dimasukin ke dalam namanya strong box. Kalau valuable itu dimasukin ke dalam strong box, dalam kayak kalau di bank itu ada apa namanya brankas itu ya, brankasnya yang kalau di gudang itu brankasnya lebih gede daripada yang di bank. Kalau di bank itu kan locker gitu kan, nah itu kecil-kecil tuh buat dokumen. Nah kalau di gudang itu gede buat batangan emas. Kemudian diplomatic mail, bagaimana penanganan diplomatic mail? Nah ini diplomatic mail juga ini penting. Penanganannya juga perlu perhatian khusus, jangan sampai diplomatic mail ini asal-asalan karena ini berhubungan antar negara. Ini juga termasuk special cargo. Ini harus di-seal juga envelope-nya karena antara government antar negara. Kalau hilang bahaya, hubungan antar negara bisa agak kurang harmonis. Ya. Fragile cargo, kargo yang mudah pecah, ini juga penanganannya harus hati-hati. Makanya di parkingnya ini diperhatikan sekali nih, bagaimana penanganannya harus hati-hati. Personal effect, ini adalah barang-barang milik pribadi seperti tas, seperti ini. Nah ini juga harus disertakan packing listnya biar kita tahu bahwa itu barangnya tidak mengandung barang berbahaya juga ya. Dan kuncinya juga dikasihkan, kalau dia masuk sebagai kargo dikasihkan, karena nanti kalau diperiksa sama custom udah standby, jangan mau diperiksa nggak ada kuncinya, akhirnya terlambat nyari kunci. Nah, ini Comet ini company material, ini material perusahaan ya. Ini juga barang yang bisa mengandung barang berbahaya, perlu penanganan khusus, benar-benar diperiksa dokumennya seperti apa ini. Nah yang terakhir ini ada gambar gudang. Ini nanti termasuk tugas Anda, bagaimana Anda menggambar layout. Pertama Anda gambar kemasannya, terus layout daripada penempatannya di gudang ya. Di gudang itu terdiri dari beberapa macam lokasi ya. Baik, jadi ini sesi 5 ini saya akhiri. Sebelum saya jelaskan bagaimana tugas Anda ya,